Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo. Saya ucapkan terima kasih yang banyak, utamanya kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat ini berada. Yang mana sahabat-sahabat Pak Insya Allah yang sampai detik ini sahabat-sahabat masih setia untuk melihat dan menyaksikan. Mudah-mudahan video atau tontonan ini bisa bermanfaat buat saya dan juga buat sahabat-sahabat di rumah. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendeteksi tubuh kita terkena sihir, terkena santet, terkena telu, ataupun terkena macam-macam lah yang sifatnya tanda kutip ilmu hitam. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana, yaitu hanya menggunakan kopi. Tentu di benak-benak sahabat bertanya, apa bisa? Insya Allah. Maka untuk itu ikuti terus videonya, jangan di skip sampai selesai. Oke, lanjut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara mendeteksi tubuh kita ini terkena sihir, santet, guna-guna, telu, ataupun antek-anteknya itu yang dalam tanda kutip ilmu hitam, dengan cara menggunakan kopi. Ya, tentu di benak sahabat-sahabat masih bertanya, apakah bisa? Insya Allah bisa. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan oleh sahabat-sahabat? Pertama adalah sahabat-sahabat harus menyiapkan terlebih dahulu 1 gelas air putih. Ini contoh saja, ya. Cukup jelas. Yang kedua, siapkan juga kopi bubuk asli. Ya, seperti ini. Ini contoh saja. Tidak harus seperti ini, tidak. Yang penting bubuk kopi yang benar-benar asli. Bubuk kopi ini kita tuangkan juga ke gelas. Gelasnya harus bening, sahabat-sahabat ya. Bukan gelas yang warna-warni, yang plastik, atau bahkan yang ada juga yang atom kalau tidak salah itu. Cari gelas yang seperti ini, gelas yang benar-benar murni. Ya, kita ambil 2 sendok kopi. Ya, kita seperti hanya membuat kopi itu sudah. Kita ambil 2 sendok bubuk kopi ini, lalu kemudian kita tuangkan ke gelas yang sudah kita siapkan itu. Kemudian sambil menunggu air panas, kira-kira 5 atau 7 menit, kemudian kita ambil, kita tuangkan, lalu kita aduk sampai rata. Ingat, tidak perlu menggunakan gula, ya, hanya bubuk kopi yang benar-benar asli, terus dengan air panas tadi. Kemudian kita aduk. Setelah jadi, katakanlah seperti ini, kita tidak perlu tutup ya, biarkan dulu kopi ini sampai benar-benar dingin. Artinya biar uapan-uapan itu keluar dulu. Katakanlah kita tunggu setengah jam, insya Allah sudah mulai dingin kopi ini. Kalau perlu 1 jam tidak apa-apa. Intinya sampai benar-benar dingin kopi ini, kopi dalam gelas ini. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat? Silahkan sahabat-sahabat, ketika kopi ini sudah dingin, kita taruh di hadapan kita, kita bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu surat Al-Fatihah itu dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian ketika sudah nyampe pada bacaan waladdallin amin 41 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya dengan menggunakan kopi
hitam yang sederhana ini, kalau memang tubuh saya ini terkena sihir, terkena santet dan macam-macamnya itu, tunjukkan kepada saya dengan kopi hitam ini. Kemudian kita tandai, katakanlah ukurannya seperti ini. Kita tandai, ya, pakai spidol lah. Mohon maaf, di sini saya tidak ada spidol, saya tidak menyiapkan, mohon maaf. Kita kasih tanda dulu kopinya ini, ya. Kita tiupkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu ketika sudah membaca Al-Fatihah 41 kali, habis kita berdoa, kemudian kita tiupkan, lalu beri tanda. Mohon maaf bahasanya tidak teratur ini ya. Kita kasih tanda. Sudah? Langkah berikutnya adalah silahkan kopi yang sudah kita bacakan Al-Fatihah sebanyak 41 kali ini, kemudian taruh, katakanlah kalau sahabat-sahabat tidur di ranjang, pakai ranjang kasur, atau mungkin tak tidur di kasur kan ada itu spring bed ditaruh di atas lantai itu kan ada juga. Silakan taruh di bawah kolong tempat tidur sahabat-sahabat kalau pakai ranjang, ya. Kalau hanya kasur seperti biasa, taruhlah di bawah kasur kalau perlu, tidak masalah. Ya sekiranya tidak jauh biar ketutupan, katakanlah kasur seperti ini, kita taruh di bawahnya saja sudah. Jadi biarkan dulu, ini kasur lalu kita tutup begini. Jadi usahakan tidak ada angin yang masuk. Kalau di bawah ranjang, ya cukup taruh di bawahnya saja sudah. Tidak perlu ditutup, tidak perlu. Kemudian kalau kita ada kamar, kita tutup pintunya itu. Jangan sampai ada angin yang masuk. Kita tunggu 2 jam. Ya. Kenapa harus 2 jam? Ikuti saja sudah. Ya. Kemudian setelah nyampe hitungan 2 jam, katakanlah kalau sahabat-sahabat naruh jam 1, jam 3 selesai, kita lihat, perhatikan kopi tadi itu. Ini kalau semisal berkurang sampai 3 cm atau seukuran kuku ini, kalau saya biasanya seukuran kuku yang ini, ya. Ya, kalau sudah habisnya sampai 3 cm, ini insya Allah kemungkinan besar sahabat-sahabat terkena sihir, terkena santet atau guna-guna atau yang macam-macamnya itu, insya Allah seperti itu. Tapi kalau masih tetap, ya insya Allah bukan, itu hanya penyakit medis saja. Ingat sahabat-sahabat, ini hanya sebagai alat saja, tidak lebih. Lalu kemudian bagaimana ketika kita sudah meyakini tubuh kita sudah terdeteksi terkena sihir atau santet itu? Obatnya bagaimana? Insya Allah di video saya selanjutnya, ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mendeteksi tubuh kita terkena sihir atau santet dengan cara menggunakan kopi hitam yang tanpa gula. Insya Allah seperti itu. Oke, jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu mutlak dari kesalahan saya pribadi. Yang mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya dan juga buat sahabat-sahabat di rumah. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.